Hari ini kita akan membaca dari kitab Daniel pasal yang ke-7. Daniel pasal yang ke-7 kita membaca dari ayat 23 sampai ayat 28. Daniel 7 ayat 23 sampai 28. Saya meminta yang pria membaca ayat 23, yang wanita membaca ayat 24. Dan kita terus bergantian sampai ayat yang ke-28. Yang pria membaca terlebih dahulu 1, 2, 3. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami masih menerima firman-Mu. Oleh karena Engkau memberikan belas kasihan-Mu kepada kami. Kini kami akan mendengarkan khotbah. Tuhan, pimpinlah hamba-Mu. Berikan dia kekuatan, topanglah dia. Meskipun dia tidak layak, layakkan dia. Meskipun dia hina, biarlah kemuliaan firman-Mu tetap dinyatakan melalui dia. Tuhan, tolong setiap kami, supaya kami belajar untuk mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan, dan Tuhan memberikan kepada kami segala berkat rohani dari surga yang Tuhan siapkan bagi kami di dalam Kristus Yesus anak-Mu. Biarlah kami menerimanya sesuai porsi yang Tuhan inginkan kami terima pada sore hari ini. Kiranya Tuhan rela pimpin kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, di dalam nubuat dari Daniel, kerajaan yang keempat adalah kerajaan yang seperti merangkum seluruh kerajaan yang lain di dalam segala keunikan mereka. Namun ada hal yang mempunyai sifat yang seperti surga di dalam kerajaan keempat ini. Kalau di dalam kerajaan-kerajaan sebelumnya ada gambaran seperti kerub, kemuliaan Tuhan di surga ada pada kerajaan ini, maka kerajaan yang keempat tidak memiliki trait seperti itu. Tetapi kerajaan ini adalah kerajaan yang dikatakan berusaha untuk menaklukkan seluruh kerajaan yang ada, dan juga berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, mengubah makna dari arah sejarah, dan juga mengubah bagaimana hidup harusnya diatur. Nah, saudara sekalian, seluruh kerajaan berusaha untuk membuat sistem bagi rakyatnya, dan biasanya mereka akan tunduk kepada pemerintahan, tanda kutip, para berhala. Jadi mereka mengikuti konsep atau cara pikir yang diturunkan dari mitos, atau dari legenda, atau dari konsep-konsep kuno. Dan saudara, kalau menyelidiki di antara pemikiran-pemikiran berhala, baik itu dari Mesir maupun Babel atau dimanapun, saudara akan menemukan bahwa setiap bangsa-bangsa akan mempunyai kemiripan di dalam kisah mitos mereka. Kemiripan ini muncul dari mana ya? Ada satu penyelidikan dari sebuah artikel yang ditulis oleh seorang ahli perjanjian lama. Di dalam artikel itu ditekankan bahwa keunikan dari cerita-cerita dari masyarakat kuno itu mempunyai variasi yang besar, namun kesamaan dari cerita-cerita kuno itu juga sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Saudara akan menemukan bahwa dari para berhala akan ada penguasa di dalam paling tidak 4 bidang utama. Penguasa di dalam hal perang, penguasa di dalam afterlife setelah kematian, penguasa di dalam hikmat, dan penguasa di dalam kesuburan. Nah, jadi ada sistem dari berhala yang diturunkan kepada manusia oleh nenek moyang manusia itu. Lalu sistem ini dikembangkan dari mana?
Nah, sulit untuk menemukan di mana pusat awal dari peradaban budaya penyembahan berhala, tapi umumnya orang akan menuduh Mesir di dalam satu teori yang pertama sebagai sumber awal dari seluruh skema ini. Ada juga yang menafsirkan Babel adalah yang mengawali sistem para berhala ini. Nah, kemungkinan besar kalau kita selidiki dari argumen dari kedua pihak, maka yang mengatakan Babel adalah awal dari segala konsep berhala. Itu yang lebih dekat dengan Alkitab. Karena di dalam kitab suci Mesir baru muncul belakangan ketika ada interaksi dengan Israel. Sedangkan Babel atau interaksi dengan Abraham. Sedangkan Babel muncul sebelumnya. Mereka menjadi satu-satunya tempat yang menjadi kerajaan di mana seluruh manusia pernah berkumpul di situ sebelumnya. Maka cerita berhala mungkin sekali dimulai di Babel kuno, di Babelonia. Dan cerita ini sangat mungkin adalah penyimpangan dari kisah penciptaan yang Tuhan turunkan turun-temurun. Ketika manusia bertambah banyak, ketika seharusnya manusia itu menyebar, mereka harusnya ada di seluruh bumi, memenuhi bumi dan menaklukkan itu. Mereka tidak melakukannya, mereka malah berkumpul di tanah datar di Sinear, dan mereka membentuk peradaban, membangun kota, membangun menara, dan mau mempunyai satu nama, satu bahasa, dan satu peradaban. Nah, disinilah kebenaran dari firman Tuhan yang diturunkan turun-temurun, karena belum ada catatan yang bertahan sampai sekarang, ini ditwist, dibelokkan, dan divariasikan menjadi sesuatu yang berkait dengan penyembahan berhala. Maka Tuhan sudah tidak diingat, pekerjaannya dianggap pekerjaan berhala, dan apa yang dia kerjakan di dalam kisah penciptaan, sekarang dikaitkan dengan kisah kejadian para berhala. Alkitab tidak mempunyai teogoni, yaitu kisah mengenai asal-usul dewa-dewa, nggak ada. Alkitab mempunyai kisah asal-usul langit dan bumi. Saudara bisa membaca ini di dalam kitab Kejadian, pasal yang kedua. Demikianlah asal-usul, atau demikianlah silsilah langit dan bumi. Jadi tidak ada silsilah dewa-dewa, hanya ada asal-usul langit dan bumi. Nah, ketika asal-usul langit dan bumi ini dituturkan, manusia mendengar, manusia menurunkan kepada generasi berikut. Tetapi di Babel cerita ini ditwist, diselewengkan. Maka muncullah para berhala yang sangat mungkin menurut beberapa teori adalah perwujudan dari para pemimpin mereka. Jadi setiap pemimpin mereka ingin dirinya disetarakan dengan para dewa. Maka mereka memberikan kisah, ada dewa penguasa langit dan saya keturunannya. Ada lagi yang membuat kisah, ada dewa penguasa bulan dan dia adalah keturunannya. Ada lagi yang mempunyai keyakinan bercerita bahwa ada penguasa perang dan dia adalah keturunannya. Maka dewa-dewa muncul karena tipu daya setan yang memakai ego para pemimpin, mengatakan para pemimpin ini mirip dengan Allah. Maka Allah ditiadakan, kemudian berhala-berhala dimunculkan menjadi perwujudan dari orang-orang yang menjadi pemimpin pada zaman itu. Nah, saudara sekalian, ini merupakan gambaran yang sangat-sangat penting untuk kita ketahui. Berarti berhala yang begitu seragam di dalam beberapa aspek, itu dimulai dari penyimpangan kisah Tuhan. Kisah Tuhan adalah kisah yang sejati, dan kitab suci memastikan bahwa kisah itu diturunkan dengan cara yang bertanggung jawab, bisa dipastikan, dan tidak perlu diragukan lagi. Itu sebabnya Tuhan mengirimkan firman kepada Musa, atau Tuhan memanggil Musa untuk mengumpulkan seluruh data turun-temurun, seluruh budaya oral turun-temurun untuk dibukukan menjadi kitab Kejadian. Nah, apakah kitab ini merupakan hasil kumpulan Musa dari semua cerita yang berkembang di sekitarnya dari tengah Israel? Mungkin. Mungkinkah Tuhan memberikan nubuat langsung kepada dia? Juga mungkin. Yang manapun caranya kita tidak tahu, yang pasti yang kita ketahui adalah melalui Musa, Tuhan akhirnya memberikan versi sejati dari kisah langit dan bumi yang sudah dimiringkan, sudah ditwist, sudah dibikin variasi yang salah oleh orang-orang di Babilonia. Nah, itu sebabnya cerita berhala menjadi cerita yang muncul di setiap bangsa, dan setiap bangsa ingin pemerintahnya berdasarkan kisah itu. Nah, adakah kelompok yang berani menerobos, kelompok yang berani melawan, kelompok yang berani meniadakan cerita ini? Ternyata ada. Ini dinubuatkan di dalam Daniel.
Kalau bangsa-bangsa tunduk kepada berhala, ada satu bangsa bernama Israel menolak. Mereka mengatakan, saya mau tunduk kepada Allah. Saya mau tunduk kepada firman-Nya. Saya mau tunduk kepada Tauratnya. Nah, ini Israel. Tapi ternyata ada bangsa lain yang juga turut menolak cerita para berhala ini dan mau bikin cerita baru. Mereka ingin mengubah masa dan waktu. Mereka ingin bikin variasi baru yang tidak tergantung dari kisah para berhala. Nah, saudara sekalian, bangsa yang coba melakukan ini adalah bangsa-bangsa seperti Yunani, kemudian bangsa-bangsa seperti Romawi. Mereka masih memasukkan kisah mengenai berhala, tapi kisah mengenai berhala ini menjadi tidak sepenting sebelumnya. Inilah yang disebut dengan mengubah masa dan waktu. Maka kalau kerajaan-kerajaan lain masih memiliki sifat-sifat sorga, dari semua pengertian yang Tuhan masih berikan bercokol secara umum, maka kerajaan yang keempat ini, kerajaan yang sangat besar ini, adalah kerajaan yang unik, yang beda. Bukan mau ikut apa yang dunia sudah miliki, tapi mereka ingin bikin sistem yang baru. Nah, saudara, kerajaan pertama yang melakukan ini adalah Yunani. Meskipun bangsa Yunani tidak dicatat di dalam pengertian nubuat ini secara spesifik, tapi Yunani adalah kelompok bangsa yang coba untuk mempunyai konsep politik dan juga konsep pemerintahan yang tidak sepenuhnya bergantung pada berhala. Mereka mulai berpikir dengan pikiran yang tidak mau tunduk kepada berhala. Mereka mau pikir bagaimana sebenarnya kita memahami hidup. Haruskah kita hidup dengan bergantung pada kisah berhala? Tidak tentu. Mulai ada semacam protes. Mulai ada semacam ketidaksetujuan. Apakah para berhala ini layak didengar atau tidak? Maka mulai muncul kaum-kaum terpelajar yang meragukan kisah dewa-dewa. Oh, jadi mereka tidak percaya dewa-dewa lagi? Masih. Tetapi mereka tidak menekankan relevansi para dewa ini. Pengarang-pengarang seperti Homer misalnya, meskipun memberikan tekanan penting pada para dewa, namun juga memberikan keberanian pada manusia untuk berani melawan nasib. Maka dari para dewa mulai muncul keberanian untuk lawan dari manusia. Dari para dewa menjadi sumber utama, sekarang manusia mulai menjadi sumber utama dari pemahaman politik, pemahaman ekonomi, pemahaman makna hidup, dan pemahaman mengenai tata negara. Nah, orang Yunani adalah yang pertama dicatat melakukan ini. Mereka mulai berpikir tentang orang-orang yang berani melawan sistem, berani melawan nasib, berani menembus segala konsep yang tadinya dipercaya sebagai mutlak. Benarkah ini mutlak? Tidak, ini tidak mutlak. Ini bisa diragukan. Apakah para dewa itu ada? Ada, tapi tidak perlu didengar terlalu serius. Homer mempunyai kesukaan kepada cerita tentang Odisi misalnya. Odisi adalah seorang yang berani melawan para dewa. Lalu di dalam kisahnya, dia berani melawan nasib. Akhirnya dia mengalami kutukan, tidak bisa lepas dari samudera dan tidak bisa mendarat. Nah, saudara sekalian, ada banyak cerita seperti ini yang mulai membesar dan akhirnya berpengaruh di tengah-tengah para pemikir utama Yunani. Salah satu yang terpenting adalah Sokrates. Sokrates meragukan kalau sistem moral yang sejati bisa diturunkan dari para dewa. Benarkah para dewa itu menjadi pusat, menjadi inti dari semua pemikiran moral kita? Sokrates meragukan ini. Maka dia mengatakan kalimat yang kemudian diturunkan atau dicatat oleh Plato. Dia mengatakan, apakah tindakan itu baik karena para dewa memerintahkannya? Ataukah tindakan itu baik dan karena itu para dewa memerintahkannya? Nah, saudara, dua pernyataan ini sepertinya sesuatu yang mirip. Apakah tindakan itu baik maka para dewa memerintahkannya? Atau apakah tindakan itu baik oleh karena para dewa memerintahkannya? Loh, yang mana? Apa bedanya? Kita coba lihat yang pertama. Apakah tindakan itu baik maka para dewa memerintahkan? Apa artinya? Artinya adalah ada tindakan baik, good conduct. Misalnya, saudara menolong orang, saudara mau berlaku adil, saudara mau menjadi orang bijak, saudara mau menjadi orang yang virtuous, yang bajik. Ini hal baik. Nah, pertanyaannya, ini baik karena apa ya? Apakah ini memang baik dari sana, dimanapun itu ya?
Maka para dewa perintahkan. Jadi para dewa mengatakan, hei manusia, jadilah orang baik. Lalu manusia tanya ke dewa, kenapa kami mesti jadi orang baik? Dan dewa mengatakan, ya karena memang bagusnya begitu. Nah, manusia tanya lagi, yang bilang itu bagus siapa? Dewa bilang, gak tahu, pokoknya udah gitu dari sononya. Nah jadi sononya itu lebih tinggi dari dewa. Karena dewa pun tunduk kepada sononya. Jadi kalau ditanya, kenapa kita tidak boleh membunuh orang? Karena itu tidak baik. Oh dewa, kenapa itu dibilang tidak baik? Karena sononya bilang tidak baik. Nah ini yang pertama. Apakah tindakan itu baik? Maka para dewa memerintahkan. Atau yang kedua, tindakan itu baik karena para dewa memerintahkan. Jangan membunuh. Kenapa jangan dewa? Karena itu tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena aku mengatakannya. Oh berarti kalau engkau mengatakan membunuh itu baik ya jadi baik. Ya. Kalau aku mengatakan membunuh baik ya jadi baik. Kalau aku mengatakan membunuh tidak baik, maka membunuh itu tidak baik. Akulah sumber, akulah prinsip. Tapi Sokrates mempertanyakan, kalau kita pakai yang kedua, tindakan itu baik karena para dewa memerintahkannya, berarti para dewa adalah sumber dari tindakan baik itu. Kalau begitu kenapa para dewa punya pengajaran dan tindakan kok beda? Para dewa mengatakan harus adil, dewa-dewa sendiri tidak adil. Para dewa mengatakan harus setia, mereka sendiri tidak setia. Para dewa mengatakan tidak boleh melanggar, mereka sendiri melanggar. Kalau begitu mereka tidak mengajarkan apa yang mereka pikir. Dengan demikian, kebenaran sebuah tindakan tidak berasal dari mereka. Nah ini konsepnya Sokrates. Berarti di atas para dewa ada hukum, ada prinsip, ada aturan. Yang mengikat semua, termasuk mengikat para dewa. Di dalam kisah Yunani ada yang namanya Moira, atau Moirae kalau pluralnya. Ini adalah semacam nenek-nenek tapi bukan manusia ya. Ini adalah superhuman, ini adalah godly beings. Ini makhluk ilahi, dewa-dewa. Yang kerjanya memintal kain, memintal benang. Dan benang ini adalah hidup dari semua manusia dan dewa. Nah mereka akan ambil gunting lalu putuskan hidup. Nah begitu hidup manusia dipotong, manusia itu mati. Begitu para dewa itu dipotong, para dewa itu berhenti mempunyai kekuasaan. Jadi dewa dan manusia ditentukan oleh potongan dari gunting yang memotong benang oleh para Moira ini. Loh siapakah Moira ini? Kenapa mereka lebih kuat dari para dewa? Karena di tangan mereka, mereka memintal yang namanya nasib. Jadi nasib mengikat seluruh manusia. Nasib juga mengikat seluruh dewa-dewa. Baik dewa dan manusia diikat oleh nasib. Saudara ketika Zeus akan dilahirkan, dia dilahirkan sebagai anak dari Cronus. Dan Cronus tidak mau ada anak lahir karena ada nasib yang menyuratkan. Nasib itu kan suka main surat-suratan ya. Makanya dikatakan suratan nasib. Karena nasib suka surat-suratan. Sekarang pasti udah enggak, sekarang pakai email. Nah saudara, nasib menyuratkan bahwa Cronus akan dimatikan oleh anaknya sendiri. Waduh, aku dimatikan oleh anakku sendiri. Maka Cronus matikan setiap anak yang lahir. Waktu istrinya hamil, istrinya senang sekali. Ada anak meneruskan tahtamu, oh dewa Cronus. Tapi Cronus mengatakan, oh iya boleh tidak. Mungkin bukan dia yang meneruskan. Oh ya ayolah, ini anak yang akan meneruskan. Maka ketika waktunya lahir, Cronus sudah tunggu di tempat persalinan. Begitu anaknya lahir langsung dia telan. Kok bisa sih dewa menelan? Dewa kan maha bisa dong. Jadi dia telan anaknya sendiri. Istrinya tanya, mana anakku? Anak apa? Loh aku kan baru melahirkan. Enggak, kamu enggak melahirkan. Aku kan hamil. Enggak, itu cuma kurang diet. Loh aku baru melahirkan anak, mana anakku? Enggak ada, kamu mimpi. Dia udah telan. Anak kedua ditelan lagi. Anak ketiga ditelan lagi. Akhirnya satu kali istrinya Cronus, Nyonya Cronus mengatakan, saya curiga sama suami saya. Jangan-jangan suami saya makan anak-anak saya. Akhirnya dia pergi ke bumi, sembunyi di salah satu desa di Yunani. Dia pilih desa yang paling banyak kambing domba. Supaya kalau anaknya lahir dia sembunyikan di rumah peternak atau di rumah petani atau gembala di sana. Dan waktu anaknya nangis akan dikira suara kambing domba. Jadi waktu anaknya lahir, domba juga ikut. Jadi dikira ini domba. Nah maka dia melahirkan di salah satu desa di Yunani. Kemudian dia balik ke tempat dewa-dewa. Cronus kaget. Kamu sudah melahirkan? Enggak. Loh kamu kan hamil. Itu hanya perasaan bapak saja. Sekarang dibalik. Aku enggak hamil kok, cuma kurang diet. Enggak, kamu hamil. Mana anaknya? Enggak ada anak, apa maksudmu? Saya akan cari. Maka dia keliling seluruh Yunani enggak ketemu.
karena anak ini nangis di tengah-tengah kambing domba. Nah saudara, setelah itu anak ini tambah besar, dia adalah Zeus. Dia tambah besar, dia tahu siapa dirinya. Aku adalah dewa, aku bukan manusia biasa. Lalu dia tahu bahwa seluruh kakak-kakaknya sudah dimakan oleh papanya. Maka dia berniat membalas dendam, dia mulai kususun kekuatan, dia ambil kapak, dia berniat untuk membelah perut papanya supaya adik-adiknya, kakak-kakaknya bisa keluar. Akhirnya dia berperang dengan papanya dan papanya kalah. Kronos pun dimatikan dan perutnya dibelah. Tapi para dewa kalau mati itu nggak mati ya, mereka akan bangkit lagi dan kemudian dikurung di satu tempat. Pokoknya susah lah, dewa nggak bisa mati. Nah maka anak-anaknya keluar, anak-anak sudah ditelan. Itu ternyata ada di perut Kronos. Ini namanya papa yang hamil. Lalu dibelah, anak-anaknya keluar. Semua kakak-kakak Zeus kaget. Kamu menyelamatkan kami. Kalau begitu kamu harus jadi raja kami. Lalu seluruh dewa-dewa generasi baru ini, Gen Z. Gen Zeus. Nah seluruh generasi baru ini berperang lawan Titan. Inilah dewa-dewa sebelumnya. Dan para Titan itu dikalahkan. Sejak seluruh Titan dikalahkan, Zeus mengambil alih menjadi raja. Nah ini ceritanya. Jadi ternyata Kronos tidak bisa lari dari nasib. Sudah dibilang lu mati sama anak, gak percaya. Kalau begitu yang tentukan nasib siapa ya? Sononya, gak tahu siapa. Nah ini misteri yang mau dicari sama Sokrates. Kalau begitu aku mau tahu dari mana sih cerita ini? Dewa-dewa tunduk sama suratan nasib. Itu nasib tuh siapa? Lalu bikin surat dari mana? Ini siapa ya? Maka Sokrates mengatakan bahwa yang paling tinggi bukan para dewa. Harus ada yang lebih tinggi dari para dewa. Dan yang lebih tinggi itu tidak mungkin banyak seperti dewa. Cuma satu. Dan yang satu ini adalah kebaikan utama. Inilah yang namanya yang paling tinggi. Nah kebaikan utama ini, itu yang harus kita cari. Nah banyak orang baca Plato yang tulis tentang Sokrates. Lalu kagum, iya kita mesti cari kebaikan tertinggi. Kita mesti mencintai kebaikan tertinggi itu. Inilah asal usul filsafat. Sokrates mengatakan, saya bukan orang yang punya pengetahuan seperti kaum sofis. Mereka mengatakan kami punya wisdom. Wisdom itu adalah Sophia. Kami mempunyai wisdom. Tapi Sokrates mengatakan saya tidak punya apa-apa. Saya cuma tahu satu hal, yaitu bahwa saya tidak tahu apa-apa. Oh kalau gitu kamu tahu apa dong? Saya nggak tahu apa-apa, saya mau belajar terus. Tapi biarpun saya tidak tahu apa-apa, saya mempunyai dorongan yang besar untuk mengejar sang cinta, sang baik. Saya mau cari sang baik, maka saya punya dorongan cinta kepada sang baik. Sang baik ini ditemukan dengan cara apa? Dengan cara wisdom. Berarti saya mencintai wisdom untuk mendapatkan sang baik. Inilah asal usul dari kata philo, mencintai, Sophia, wisdom. Nah jadi orang-orang Yunani mulai berpikir, kalau begitu kita mesti merumuskan hukum, bukan berdasarkan cerita para dewa. Mereka mulai mempunyai cara baru untuk merumuskan segala bentuk konsep berpikir yang tidak tunduk kepada berhala yang lama. Nah maka mereka mulai merasa diri lebih baik dari yang lain. Nah inilah kerajaan keempat itu. Dari kerajaan penyembah berhala, mendadak mulai muncul tanduk yang menyombongkan diri. Mulai muncul satu raja yang lebih baik dari raja yang lain. Atau satu masa yang lebih baik dari masa yang lain. Karena mereka merasa sekarang kami lebih advance. Kami sekarang bisa maju. Kami sekarang bisa mengerti bagaimana mengatur bangsa tanpa dipengaruhi oleh cerita-cerita mitos para dewa. Jadi apakah ini bangsa sekuler? Tidak tentu. Ini adalah bangsa yang meskipun tetap menerima cerita para dewa, tetapi tidak memutlakkan cerita para dewa itu dan memutuskan untuk berpikir sendiri. Autonomous thinking. Kami bisa mikir sendiri. Kami bisa tentukan hukum sendiri. Kami bisa tentukan aturan. Bisa menentukan nasib melalui pikiran kami sendiri. Nah bangsa keempat ini atau kerajaan keempat ini sangat-sangat unggul. Demikian dikatakan Daniel. Karena mereka menemukan rahasia. Bahwa ternyata berhala tidak bisa memajukan manusia. Berhala malah menghambat manusia. Lalu apakah mereka kembali ke Tuhan? Sayangnya tidak. Mereka bukan kembali ke Tuhan. Mereka malah membentuk sistem yang baru. Nah saudara, sistem baru ini yang kemudian terus berkembang menjadi sistem yang mendewakan manusia. Maka manusia tidak bisa lepas dari penyembahan berhala. Kalau sebelumnya manusia menyembah berhala, maka sejak ada sistem yang baru ini, manusia menyembah dirinya sendiri. Kamilah yang paling penting. Sistem yang kami buatlah yang paling utama.
dan cara berpikir kamilah yang paling unggul. Maka manusia mendewakan diri. Inilah cara baru dari kerajaan keempat, yaitu kerajaan yang menolak semua sistem yang lama, di mana manusia hanya budak para dewa. Ini kerajaan mulai meninggikan dirinya sendiri. Nah saudara sekalian, kerajaan yang keempat ini mulai mengembangkan ilmu pengetahuan. Kerajaan yang keempat ini mulai mengembangkan teknologi. Kerajaan yang keempat ini mulai mengembangkan cara berpikir yang baru. Kerajaan yang keempat ini mulai meniadakan penyembahan yang lama dan mulai membentuk sistem berpikir yang baru. Tapi saudara, penyelidikan dari seorang bernama Charles Taylor, dia tulis buku judulnya adalah A Secular Age di tahun 2007. Di dalam buku ini ada satu tesis yang penting dari Charles Taylor, yaitu bahwa manusia tidak akan pernah jadi sekuler. Sekuler tidak akan membebaskan manusia dari mempunyai sistem agama. Maka meskipun manusia meninggalkan sistem ibadah yang lama, mereka tetap akan terjerat ke dalam sistem penyembahan yang mereka buat sendiri. Mereka akan menyembah diri mereka sendiri, atau menyembah sistem mereka sendiri, atau menyembah value yang mereka buat sendiri. Maka tidak ada jalan. Begitu manusia meninggalkan Tuhan, manusia tidak mempunyai kemungkinan lain untuk memperoleh kebebasan mandiri dari cerita mitos yang lama. Tapi mereka akan terjerat oleh mitos yang baru. Di dalam tulisan dari seorang namanya Peter Jones, seorang teolog Inggris, dia mengatakan bahwa kisah lama dari para dewa, kisah lama dari cerita-cerita kuno, itu akan bangkit terus. Tidak pernah menjadi sesuatu yang terkubur. Yang pernah terkubur akan muncul kembali. Yang pernah terkubur akan keluar kembali. Itu sebabnya dia, Peter Jones, menemukan bahwa sistem berpikir yang dirangkum, yang dikelola dari orang-orang yang mau meninggalkan berhala, akhirnya tidak lepas dari sistem agama. Dan dia menemukan bahwa kesamaan yang masih ada pada sistem penyembahan berhala lama, yang diteruskan ke yang baru, adalah sistem yang bisa dirangkum dengan istilah gnostisisme. Nah ini menarik sekali, ini teori dari Peter Jones. Dia mengatakan hal yang sangat unik dari seluruh kebudayaan penyembahan berhala. Itu banyak dan beragam. Mesir punya dewa-dewa, Babel punya dewa-dewa, beda. Tapi ada prinsip yang mirip. Apa sih prinsip yang mirip? Yaitu bahwa seluruh dewa-dewa itu mencari satu kondisi tertinggi. Manusia mencarinya dan para dewa mencarinya. Apa sih kondisi tertinggi itu? Kondisi tertinggi inilah yang sulit dirumuskan. Bagi para dewa, kondisi tertingginya mungkin adalah menjadi penguasa selama-lamanya, bertakhta sebagai dewa selama-lamanya atau apapun. Tapi kondisi tertinggi ini mau dicari bahkan oleh para dewa. Jadi para dewa mencarinya dan manusia mencarinya. Nah kondisi tertinggi ini adalah real adanya menurut anggapan dari semua agama dan semua penyembahan berhala. Dan kita mau cari. Nah ini yang kemudian kalau disarikan itu menjadi gnostisisme. Saudara, ini mirip dengan kalau saudara menemukan ada jeruk, kemudian ada apel dan buah-buahan lain. Lalu saudara mau ambil vitamin apa yang jadi inti dari buah-buahan ini. Nah semua buah-buahan ini punya misalnya kesamaannya vitamin C. Contohnya aja ya. Saya nggak tahu apa aja yang ada vitamin C. Jeruk, apa anggur, apa lagi? Jeruk udah ya. Jeruk Bali, jeruk Jawa. Nah semua buah ini kalau diambil sarinya untuk menemukan vitaminnya itu vitamin C. Maka saudara bisa mengatakan buah-buahan beragam, tapi inti vitamin C ada pada buah-buahan ini. Saudara makan jeruk, saudara makan apel ada perbedaan. Namun intinya adalah vitamin C di dalamnya. Nah Peter Jones mengatakan seluruh penyembahan berhala, bahkan seluruh konsep dari negara sekuler, itu intinya itu gnostisisme. Maka dia tulis buku judulnya lucu loh. Gnosticism Strikes Back. Gitu ya, bukan Empire Strikes Back. Dia mungkin penggemar Star Wars. Dan di dalam konsepnya dia merasa Star Wars juga adalah sistem kepercayaan, ada menganut sistem kepercayaan gnostik juga. Mempercayai ada kekuatan, the force gitu ya. Ada the dark side of the force. Ini yang nggak tahu Star Trek nggak apa-apa, Star Wars. Yang nggak tahu Star Wars nggak ngerti apa yang saya katakan, tapi nggak apa-apa. Ini tidak mempengaruhi keselamatan Anda. Nah di dalam tulisan Star Wars, dalam film Star Wars oleh George Lucas, lupa saya, ditekankan bahwa seluruh sistem bintang, semua tata surya, seluruh perbintangan dan semua makhluk yang tinggal di dalamnya, itu dikuasai oleh kuasa besar bernama Force.
Dan ada agama lama yang masih mencari kekuatan dari The Force. Ini adalah kelompok Jedi. Ini nggak usah dicatat ya, ini nggak penting. Nah maka kelompok ini mencari, tapi ada kelompok lain yang akhirnya jatuh ke dalam sisi gelap dari The Force. Nah, ini musuhnya. Nah ini merupakan konsep yang menurut Peter Jones, itu konsep yang intinya itu adalah gnostisisme. Nah sekarang kita lihat apakah negara sekuler yang tidak bertuhan juga ada konsep gnostisisme di dalamnya? Ternyata ada. Karena negara sekuler yang tidak percaya Tuhan pun tetap percaya ada ideal di dalam masyarakat. Bagaimana masyarakat harusnya dibangun? Bagaimana pemerintahan harusnya dijalankan? Bagaimana manusia harusnya hidup? Apakah hal yang paling utama yang kita mau kejar? Nah semua ini ada tujuan. Dan tujuannya adalah tujuan yang tidak pernah memuaskan. Maka Peter Jones meramalkan semua negara yang sekuler pada akhirnya akan mengalami agama lama strikes back. Gnosticism strikes back. Di tengah kebosanan karena semua bisa terjawab, karena ilmu pengetahuan memberikan solusi, karena fisika, nuclear physics, astrophysics sudah bisa menjelaskan tentang alam semesta, akhirnya manusia hidup di dalam keadaan hampa. Di dalam perkataan dari Jeremy Begbie, dia menulis merindukan transcendence di dalam seni. Itu buku yang dia tulis, saya lupa istilah Inggrisnya. Looking for transcendence in art, atau apa saya agak lupa. Pokoknya intinya adalah manusia mencari craving untuk yang transcendent di dalam seni. Kenapa? Karena tempat lain tidak memberikan jawaban tentang yang transcendent. Jadi saudara ingin mencari yang transcendent tapi carinya lewat seni. Maka seni mempunyai aura yang cukup mistik. Makin sekuler sebuah negara, makin mistik seninya. Coba saudara lihat ya. Di dalam sekularisme, pelukis-pelukisnya justru lebih beraliran surrealis. Surrealis ini apa ya? Menggambarkan aura di balik apa yang kelihatan. Makin lama, makin bersifat sangat-sangat mistik. Negara sekuler, seni sangat transenden. Seni sangat bersifat mistik. Saya pernah diskusi dengan seorang pelukis, dia teman baik dari seorang pelukis namanya Kubu Sarawan. Nah dia melukis sebuah kuda, atasnya kuda tapi bawahnya itu kuda lumping. Lebih bawah lagi kayak ada akar-akar. Kemudian di belakangnya ada semacam, seperti sosok tapi nggak jelas. Itu warna gelap. Lalu saya tanya ini apa ya? Dia mengatakan, ya tergantung kamu bacanya gimana. Saya bilang ini ada kuda lumping tapi kepala kuda asli. Ada akar, terus di baliknya ada bayang-bayang. Oh nggak bisa tafsir begitu. Tafsir apa dong? Coba gambarkan kondisi mimpimu untuk jadi nyata lewat lukisan ini. Saya bingung. Maksudnya, kamu pernah mimpi kan? Pernah. Mimpimu yang paling aneh, coba pikir. Wah saya nggak ingat mimpi yang paling aneh. Saya coba pikir-pikir, nggak terlalu ada. Coba cari mimpi yang paling aneh, lalu coba wujudkan dari lukisan ini. Jadi lukisan ini berbicara sesuatu tentang mimpimu yang paling aneh. Waduh. Wah kalau saudara nanti kapan-kapan lihat lukisan ini boleh ya. Ingat dulu mimpimu yang paling aneh. Saya bingung kenapa harus cari ke situ. Ya inilah surrealis. Saudara berusaha untuk melihat alam di balik yang biasa kita lihat. Jembatan atau jendela menuju alam itu adalah lukisan ini. Loh kenapa lukisan seperti ini muncul justru di dalam zaman teknologi, zaman sains. Karena teknologi dan sains sudah membuat hidup manusia membosankan. Semua terjawab, nggak ada lagi misteri. Maka manusia merindukan yang ilahi. Tapi waktu mereka merindukan yang ilahi, mereka tidak menemukannya di dalam iman yang sejati. Mereka malah mencarinya di dalam sistem yang aneh, yang ujung-ujungnya ada sifat gnostisisme di dalamnya. Kalau begitu apa sih gnostisisme itu? Gnostisisme adalah sistem besar ya, ini bisa masuk dalam berbagai variasi. Sistem besar yang mengatakan manusia itu penting untuk bersatu dengan terang sejati di atas. Itulah pengetahuan sejati. Kita perlu bersatu dengan realita yang bukan di sini. Realita kita yang asli bukan di sini tapi di sono. Nah itu tadi ya sononya. Pokoknya di sonolah realita asli kita dan kesanalah harusnya kita berada. Jadi kehidupan di sini adalah kehidupan sementara. Kita nggak mau di sini kok, kita maunya ke sana. Kok kayak Kristen sih Pak? Kan kita maunya bersama dengan Tuhan. Tapi ini bukan Kristen karena sononya siapa itu nggak jelas. Kita diminta untuk mencari yang tidak jelas, merindukan yang tidak jelas, menafsirkan yang tidak jelas, dan membangun seluruh kehidupan kita melalui pengertian kepada yang tidak jelas ini. Inilah gnostisisme. Maka gnostisisme sangat merusak karena tidak memberikan kejelasan tentang siapakah yang paling tinggi itu, tapi memberikan keharusan untuk kita mencari ke sana. Nah maka saudara sekalian, setelah penyelidikan dari Peter Jones mengatakan bahwa gnostisisme akan bangkit kembali,
akan memberikan pengaruh. Ini membuat kita mengerti apa yang dimaksudkan di dalam Daniel pasal yang ke-7. Ada kerajaan yang keempat yang berusaha mengubah masa dan waktu. Berusaha untuk mengubah cara berpikir kepada berhala yang dimiliki. Tapi mereka akan jatuh kepada berhala baru. Entah berhala barunya itu adalah sistem politik seperti komunisme. Entah berhala barunya itu adalah sistem serakah seperti kapitalisme liar. Entah sistem barunya ini adalah sistem perwujudan ras tertentu yang lebih tinggi seperti Third Reich dari Nazisme Jerman. Apapun itu, intinya adalah manusia mencari sistem yang pada akhirnya memperilah sesuatu. Nah, kalau begini caranya hidup manusia terkurung di dalam kekacauan. Namun yang unik, peralihan dari berhala lama kepada model negara yang baru, kepada sistem berpikir, sistem agama, dan juga sistem penyembahan yang unik dan baru. Ini ternyata memberikan kemungkinan untuk umat Tuhan muncul dan memberi pengaruh. Nah, ini sesuatu yang dinubuatkan di dalam Daniel. Maka dikatakan kerajaan pertama muncul, ini kerajaan seperti beruang, seperti singa yang kemudian diberikan hati manusia. Kerajaan kedua muncul seperti beruang yang besar. Kerajaan ketiga muncul seperti macan tutul yang bersayap. Kerajaan keempat, nah siapakah kerajaan keempat? Tidak ada lambang binatangnya. Ini kerajaan binatang besar yang sulit didefinisikan. Oh, beda dengan yang sebelumnya. Mereka tidak mempunyai perwujudan dari hal yang transenden. Tapi mereka juga mempunyai sifat transenden karena mereka tetap binatang yang besar. Menghancurkan semuanya. Mempunyai 10 penguasa. 10 itu lambang total, lambang kesempurnaan. 10 penguasa. Dan juga ada satu yang lebih unggul dari yang lain. Dia mulai menghina yang tinggi, termasuk menghina para berhala. Dia menghina Tuhan dan menghina sistem agama sebelumnya. Ketika sifat seperti ini muncul, maka Tuhan menjadikan ini waktu untuk melantik sang raja sejati, yaitu sang anak manusia. Sang anak manusia dilantik dan dinyatakan di tengah kerajaan seperti ini. Saudara, kalau lihat sejarah kerajaan seperti ini adalah Romawi. Nah, tadi saya katakan Yunani yang pertama merombak tradisi penyembahan berhala. Lalu setelah itu Romawi melanjutkan. Romawi mengambil mentah-mentah sistem berpikir dari dewa-dewa Yunani. Namun setelah itu mereka mengembangkan sendiri konsep berpikir yang kemudian menjadi konsep klasik. Konsep berpikir dari Stoicisme misalnya. Konsep berpikir Yunani yang tidak ada kaitan dengan dewa-dewa. Ini mereka ambil. Mereka lebih mencintai sistem Stoik ketimbang sistem berhala yang dipamerkan di dalam mitologi yang kuno. Nah, jadi Romawi punya cara baru untuk mengatur pemerintahan. Tidak lagi percaya pada berhala. Kalaupun berhala digunakan itu hanya untuk dimanfaatkan. Romawi masih percaya Jupiter, masih percaya dewa-dewa. Tetapi Romawi juga mempunyai kepercayaan kepada sistem yang baru. Nah, ketika yang lama disingkirkan, yang baru dimunculkan, ini momen Tuhan mengatakan, aku akan melantik anak manusia, rajaku yang sejati. Itu sebabnya Kristus diturunkan oleh Bapa di surga di dalam zaman kerajaan Romawi. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Kerajaan yang besar ini tidak dihancurkan. Kerajaan yang besar ini dijadikan bagian dari umat Tuhan. Nah, maka bangsa-bangsa dan raja-raja besar semua hancur. Tapi kerajaan besar ini dia dihancurkan dengan cara pemerintahan dialihkan dari dia kepada umat Tuhan. Loh, kapan umat Tuhan memegang perintah pemerintahan? Umat Tuhan memegang pemerintahan sejak sang anak manusia bertahta. Maka begitu anak manusia bertahta, seluruh manusia akhirnya mendapatkan satu pemerintahan baru. Pemerintahan yang tidak sama dengan sistem dewa-dewa. Juga pemerintahan yang tidak sama dengan sistem politik yang ada. Maka kekristenan muncul dan menjadi penggenap dari nubuat ini. Di mana kekristenan muncul? Di dalam tradisi besar bernama Romawi. Nah, saudara, di speak kemarin Pak Stephen Tong mengatakan konsep yang pentingnya. Bahwa kitab suci Kristen ditulis di dalam periode waktu yang panjang. Dari 3.500 tahun sebelum Masehi sampai tahun yang ke-90 Masehi. Ini merupakan periode panjang 1.500 atau 1.600 tahun penulisan. Dan di dalam jangka 1.600 tahun penulisan, masing-masing bagian itu berinteraksi dengan kerajaan terbesar di bumi. Taurat ditulis berinteraksi dengan Mesir. Kemudian sejarah Israel ditulis berinteraksi dengan kerajaan Israel itu sendiri. Kerajaan Israel berhak untuk disebut sebagai salah satu kerajaan besar. Karena orang-orang Persia pun pernah mencatat sejarah Israel.
Waktu ada orang mengatakan kami mau kembali ke Yerusalem membangun kerajaan, ada orang kasih catatan ke Raja Persia. Hati-hati, itu kerajaan besar. Jadi Israel juga punya hak untuk disebut kerajaan besar. Nah setelah Mesir, Israel lah kerajaan besarnya. Dan kitab-kitab suci di dalam kitab Samuel atau di dalam kitab Hakim-Hakim itu berinteraksi dengan kerajaan besar Israel. Lalu setelah itu tulisan selanjutnya dari kitab suci ditulis di dalam kerajaan Asyur, Babel, Persia. Nah ini interaksi yang terjadi. Setelah itu interaksi terakhir adalah dengan kerajaan Romawi. Nah jadi kerajaan-kerajaan besar adalah kerajaan-kerajaan yang di dalamnya umat Tuhan berinteraksi. Namun kerajaan besar yang terakhir adalah kerajaan yang diubah oleh umat Tuhan menjadi kerajaan bagian dari umat Tuhan. Romawi akhirnya menjadi Kristen di dalam hanya sekitar 300 tahun kekristenan ada. Tahun 325 sudah ada konsili bagi seluruh kekristenan yang dipimpin oleh Kaisar Romawi. Lalu tahun 381 ada pengesahan doktrin Tritunggal yang juga dipimpin oleh Kaisar Romawi. Ini kerajaan besar yang tadinya kafir. Kerajaan besar yang tadinya menyembah berhala. Lalu kerajaan besar yang mencoba membuat sistem yang baru. Sekarang menjadi kerajaan besar yang dipengaruhi kekristenan. Nah inilah yang dimaksudkan oleh Daniel. Kerajaan ini akan Tuhan bantai. Namun Tuhan bantai dengan cara unik. Yaitu dengan cara menjadikan apa yang jadi konsep berpikir lama dihancurkan oleh kekristenan. Maka saudara, bagian terakhir ini merupakan bagian yang unik. Tuhan mengangkat anak manusia menjadi raja. Dan waktu dia menjadi raja, yang akan bertindak mengeksekusi pemerintahan adalah umatnya. Jadi anak manusia menjadi raja, namun umatnya lah yang menjalankan roda pemerintahan. Nah saudara, ini semua digenapi di dalam Kristus. Siapakah raja dari dunia sekarang ini? Kristus. Dia bertahta di surga. Siapa yang menjalankan roda pemerintahnya? Kita sebagai Kristus kecil. Kita sebagai tubuh Kristus. Saudaralah yang menjalankan pemerintahan Kristus di surga. Bagaimana pemerintahan ini dijalankan? Tidak ikut sistem lama, penyembahan berhala. Juga tidak ikut sistem baru dari kerajaan-kerajaan yang meniadakan penyembahan berhala untuk masuk ke dalam penyembahan model baru yang juga menyimpang. Lalu apa yang dilakukan kekristenan? Kekristenan mempengaruhi lewat ide. Kekristenan tidak setuju praktika politik, tapi punya ide politik yang kuat. Kristen punya teori politik untuk dijalankan oleh siapapun yang mau belajar. Nah, Kristenan menawarkan teori politik, tapi tidak berambisi untuk menjadikan sebuah negara harus dikawal oleh gereja, harus tunduk kepada gereja, atau harus dipimpin oleh pemimpin agama. Iran punya pemimpin tertinggi adalah sekaligus pemimpin agama. Kekristenan tidak setuju ini. Nah maka saudara sekalian, kekristenan menjalankan roda pemerintahan dengan ide, dengan konsep berpikir. Kalau ini saudara ketahui, saudara akan sadar betapa besarnya hak istimewa yang Tuhan berikan kepada orang Kristen untuk belajar. Maka reformasi menekankan pentingnya semua orang belajar, terutama orang Kristen. Karena orang Kristen akan berperang di dalam mengeluarkan pemikiran. Pemikiran Injil, pemikiran kitab suci. Inilah yang akan menjadi hikmat yang akan mengatur pemerintahan di negara manapun. Ini mirip dengan yang dilakukan Daniel. Saudara, Daniel ada di Babel, bukan langsung diangkat jadi pemimpin. Tapi dia menjadi sumber dari hikmat. Orang mau tanya kebenaran, tanya ke Daniel. Orang mau tafsir mimpi, tanya ke Daniel. Orang mau tahu bagaimana harus bertindak, tanya ke Daniel. Harap kekristenan menjadi seperti Daniel. Ketika pemerintah sekuler mau tanya gimana cara memimpin, mereka tanya ke orang Kristen. Bagaimana cara menjalankan roda pemerintahan, mereka tanya ke orang Kristen yang dengan penuh dengan kesetiaan kepada kitab suci. Memberikan gambaran pengertian dari kitab suci. Nah maka saudara sekalian, dikatakan bahwa kerajaan yang berikut, kerajaan yang besar, adalah kerajaan yang berbeda dengan segala kerajaan yang ada. Dia kuat secara militer, namun dia juga unik secara konsep berpikir. Tapi disinilah kekristenan akan muncul. Dia berani menentang Tuhan, dia menganiaya orang-orang kudus, dia mengubah waktu dan hukum. Tapi Tuhan memulai pemerintahan di mana sistem kekuasaan yang hancur dan kacau yang menolak Tuhan diubah dari tengah-tengah kerajaan ini. Maka pemerintahan dimulai dengan cara mewarnai pemerintahan yang ada. Inilah uniknya pemerintahan Tuhan. Pemerintahan Tuhan dimasukkan ke dalam dunia. Dengan dunia mempengaruhi pemerintahan yang ada. Mari pengaruhi bangsa kita dengan Injil. Mari pengaruhi negara kita dengan pengertian kitab suci.
Kiranya Tuhan pakai saudara menjadi orang-orang yang punya konsep berpikir yang tunduk kepada kitab suci. Kalau begitu tugas kita panjang ya. Kita mesti belajar Alkitab baik-baik, mesti belajar cara berpikir yang baik. Hidup orang Kristen diisi dengan belajar, mengerti, ubah konsep berpikir. Baru dari situ kita bisa mulai memberikan sumbangsi real di dalam masyarakat. Biarlah saudara menjadi seperti Daniel, karena umat Tuhan itu menggenapi apa yang Daniel lakukan di Babel. Daniel bersuara kepada Nebukadnezar dan Darius di Babel dan Persia. Dan umat Tuhan bersuara di bangsa manapun mereka ditempatkan. Kiranya Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon anugerah-Mu, jadikanlah kami umat Tuhan yang memegang pemerintahan dari kerajaan Allah. Dan kami memerintah bukan karena kami duduk di tahta, kami memerintah karena kami punya konsep berpikir yang akan mempengaruhi tahta siapapun. Tolonglah kami di negara ini, supaya kami menjadi orang-orang yang mengeluarkan cara berpikir yang baik. Seperti Daniel mempengaruhi Nebukadnezar dan Babel, Daniel mempengaruhi Persia dan Darius. Kami rindu mempengaruhi bangsa kami dengan pemikiran yang dari kitab suci. Pakailah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.